Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Herman dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Dengan video ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Filsafat Ilmu dan Logika. Dengan materi yang saya akan bawakan yaitu tentang perkembangan ilmu di zaman Islam. Sebelum diuraikan sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam, ada baiknya diuraikan sedikit tentang pandangan Islam terhadap ilmu. Hal ini penting untuk diketahui karena menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di sepanjang sejarah kehidupan umat Islam, mulai dari zaman klasik sampai zaman saat ini. Sejak awal kelahiran Islam, sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang di mana paganisme tumbuhan menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab pada masa itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab. Kalau dilacak akarnya sejarah, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersama dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dan mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca. Jibril memerintahkan Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah ini tidak hanya sekali diucapkan Jibril, tetapi berulang-ulang sampai Nabi dapat menerima wahyu tersebut. Dari kata Iqra, inilah kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, dan mengetahui ciri sesuatu, membaca teks yang baik tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismillah Rabbik. Dalam arti hasil bacaan itu nantinya dapat bermanfaat untuk kemanusiaan. Selanjutnya ada juga ayat lain yang menyatakan katakanlah apakah orang-orang yang mengetahui atau berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakalah yang dapat menerima pelajarannya. Selain ayat-ayat tersebut di atas, ada juga hadis Rasulullah yang menekankan wajibnya mencari ilmu. Bahkan begitu pentingnya kalau perlu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sebagai sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum dan seluas-luasnya. Lebih tinggi lagi, kedua sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan ilmu-ilmu. Peran ini adalah pertama, prinsip-prinsip semua ilmu dipandang kaum muslimin terdapat dalam Al-Quran dan sejauh pemahaman Al-Quran. Terdapat pula penafsiran yang bersifat esoteris terhadap kitab suci ini, yang memungkinkan tidak hanya pengungkapan misteri-misteri yang dikandungannya, tetapi juga pencarian makna secara lebih mendalam yang berguna untuk membangun paradigma ilmu. Kedua, Al-Quran dan hadis menciptakan iklim yang kondusif dan pengembangan ilmu dengan menekankan kebijakan keutamaan menurut para ilmu. Penulis mencoba membagi sejarah perkembangan ilmu dalam Islam dalam beberapa zaman seperti berikut ini. 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Pengalihan pengetahuan ilmiah dan filsafat Yunani ke dunia Islam dan penyerapannya serta pengintegrasian pengetahuan oleh umat Islam merupakan salah satu cara sejarah yang unik dalam sejarah peradaban manusia. Amat jarang ditemukan oleh satu kebudayaan asing dapat diterima sedemikian rupa oleh kebudayaan lain, yang kemudian menjadikan landasan bagi perkembangan intelektual dan pemahaman filosofinya. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya-upaya kontraksi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan seringkali ekstrim antara pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato, Aristoteles, dan pandangan keagamaan. Sebagai contoh konkret, dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab elektisme Al-Farabi
Dalam hal ini memiliki sikap yang jelas karena ia percaya pada kesatuan filsafat dan bahwa tokoh-tokohnya filsafat harus bersepakat di antara mereka. Sepanjang menjadi tujuan mereka adalah kebenaran. Bahkan bisa dikatakan para filosof muslim mulai dari Al-Kindi sampai Bin Rushd terlibat upaya-upaya rekonsiliasi tersebut dengan cara mengemukakan pandangan-pandangan yang relatif baru dan menarik. Usaha-usaha mereka pada gilirannya menjadi alat dalam penyebaran filsafat dan penetrasinya ke dalam studi-studi keislaman lainnya. Dan tak diragukan lagi upaya-upaya konsiliasi oleh para muslim filosof ini, muslim itu menghasilkan afinitas dan ikatan yang kuat antara filsafat Arab dan filsafat Yunani. Kedua, perkembangan Islam pada masa Islam klasik. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pentingnya ilmu pengetahuan sangat ditekankan oleh Islam sejak awal, mulai masa Nabi sampai Khulafa dan Al-Rashidun. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu berjalan dengan pesat seiring dengan tantangan zaman. Selanjutnya, satu hal yang patut dicatat dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa fitnah atau kubra, dan yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politis seperti yang dipahami selama ini, tapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi tumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam pasca terjadinya fitnah al-kubra. Muncul berbagai golongan yang memiliki aliran teologis tersendiri yang pada dasarnya perkembangan karena alasan-alasan politis. Pada saat itu muncul aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij dan kelompok Munawiyah. Namun di luar konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat dua orang tokoh besar yang tidak ikut terlihat satu sama lain, tetapi justru mencurahkan perhatiannya pada bidang ilmu agama, yang memberikan perhatian teramat besar bagi perkembangan ilmu di dunia. Penerjemahan karya-karya filosof Yunani di dalam bahasa telah memerintahkan penejemahan naskah-naskah Yunani mengenai filsafat dan ilmu, dengan memberikan imbalan yang besar kepada ahli bahasa atau penerjemah. Pada masa Harun al-Rashid, proses penerjemahan itu masih terus berlangsung. Hanum memerintahkan Yunaha atau Yahya, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Di masa itu juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi seperti Siddhartha, sebuah risalah India yang diterjemahkan oleh Muhammad Ibrahim Al-Zari. Pada masa selanjutnya oleh Khwarizmi dibuat versi baru, penerjemahannya diberikan komentar-komentar. Selain itu ada juga karya Purdemi dan karya-karya bidang astrologi yang diterjemahkan oleh satu tim sarjana. Keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Pada abad 18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan-catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal, seperti yang diungkapkan oleh Laptop Stoddard bahwa menjelang abad ke-18 dunia Islam telah merosot ke tingkat yang terendah. Islam tampaknya sudah mati dan yang tertinggal hanyalah cangkangnya yang sering kerontang berupa ritual tanpa menyatakan seandainya Muhammad bisa kembali hidup, dia pasti akan mengetukan para pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik. Pernyataan di atas menggambarkan begitu indah syarat proses kejatuhan peradaban dan tradisi ilmu Islam, yang kemudian menjadikan umat Islam sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Runtuhnya bangunan tradisi keilmuan Islam secara garis besar dapat diterangkan karena adanya sebab-sebab berikut. Dalam bukunya, dia menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian sangat ilmiah dari kalangan umat Islam adalah diterimanya pahaman Yunani mengenai realistis dan pokok-pokok bersifat statis, dan sementara jiwa Islam ada dinamis dan berkembang. Ia selanjutnya mengungkapkan bahwa semua aliran pemikiran Muslim bertemu dalam suatu teori Ibn Maska mengenai kehidupan sebagai suatu gerak evolusi dan pandangan Ibn Khaldun sejarah Islam.
Cukup sekian yang materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.